Satu, dua, tiga. Shalom sidang jemaat semua, selamat pagi, kembali kita bertemu di ibadah online ini. Puji nama Tuhan, kalau kemarin kita sudah merayakan Jumat Agung dan pada hari ini kita juga merayakan hidupnya kembali Tuhan kita di hari Paskah ini. Untuk itu kita mau siapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian Bapa Sentuh Hatiku. Selalu
merindukan Tuhan, kalau Engkau menyentuh hati kami Tuhan, Engkau mau ubah hidup kami Tuhan seperti baharu lagi ya Tuhan Yesus. Seperti Engkau yang sudah bangkit dari antara orang mati ya Tuhan, sehingga kami juga boleh dibangkitkan, kami boleh menjadi pribadi yang baru yang menjadi lebih baik lagi ke depannya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami jemaat-Mu masih diberikan kesempatan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Meskipun dalam kediaman kami masing-masing, biarlah kiranya Engkau tetap lawati kami ya Tuhan Yesus, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga ya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh merasakan sukacita yang datangnya daripada-Mu saja ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan, Kau pimpin jalannya ibadah Paskah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah kiranya Roh-Mu saja Tuhan yang bekerja dan beracara pada ibadah ini ya Tuhan Yesus. Kami siap untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Ada sukacita ya saudara semua kalau Tuhan kita sudah bangkit di antara orang mati, sehingga kita boleh merasakan sukacita yang luar biasa karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Untuk itu kita tetap bangkit berdiri, kita angkat pujian Jalan Hidup Orang Benar. Jalan hidup orang benar, diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar, semakin terang
sidang jemaat GPDI Pondok Maharta juga percaya kepada Tuhan, sehingga kita sudah diberikan hidup yang kekal oleh Bapa kita di surga. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat dipersilakan duduk. Kita ganti pujian kita dengan percaya pada Yesus. Percaya pada Yesus itulah untukku, Dia hidupkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untukku, hidup senang selamanya. Inilah untukku, inilah untukku, dalam dunia yang gelap, ikhlas hatiku, Yesus tinggal tetap. Percaya pada Yesus, percaya pada Yesus itulah untukku, Dia hidupkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untukku, hidup senang selamanya. Inilah untukku, dalam dunia yang gelap, cinta di hatiku, Yesus tinggal tetap. Percaya saja, percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja dalam namanya, percaya yang beri kita menang. Oh, percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja dalam namanya, percaya yang beri kita menang. Puji nama Tuhan. Dengan kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus, tentu kita sudah disediakan kemenangan oleh Tuhan kita, seperti Tuhan kita yang sudah bangkit dari antara orang mati, sehingga Tuhan kita boleh memenangkan segalanya. Kita ganti pujian kita dengan Ku Tahu Tuhan Pasti Buka Jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku
Kita aminkan ya pujian ini, kalau kita dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, asal hidup kita suci dan tidak turut dunia, pasti Tuhan sudah membukakan jalan bagi setiap kita, dan Tuhan pasti juga dengar doa kita. Puji nama Tuhan, kita sudah banyak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan menanyakan sebagai dari sabda firman Tuhan. Saya undang sidang jemaat semua bangkit berdiri, kita angkat pujian, bimbinglah daku Tuhan. Bimbinglah daku, ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sesat di jalan tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menolongku, bukan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bimbinglah kami Tuhan, bimbinglah aku, di setiap jalan kami, di sepanjang jalan hidupku. Oh, firman-Mu Tuhan, firman-Mu bagaikan suluh, agar kami tak sesat, agar sesat di jalan tanpa-Mu Tuhan, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh.
Kami yakini Tuhan, bahwa kuasa-Mu terlebih besar dari segala-galanya ya Tuhan Yesus. Bahkan Kau tidak menyembunyikan kuasa-Mu kepada kami umat-Mu Tuhan, sehingga kami umat-Mu yang percaya Tuhan boleh merasakan pertolongan-Mu, boleh kami rasakan seperti yang orang lain rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau telah memimpin jalannya ibadah Tuhan hingga pertengahan ibadah ini. Kami telah banyak memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kiranya puji-pujian yang kami naikkan ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Sebentar kami sidang jemaat mendengarkan sebagai dari sabda firman-Mu Tuhan. Juga Engkau pimpin Tuhan jalannya pemberitaan firman-Mu ini ya Tuhan Yesus. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Juga Tuhan Kau ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus. Baik itu kami jemaat-Mu juga hamba-Mu Tuhan. Supaya kami ini boleh benar-benar layak untuk menerima berkat firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kuasa roh jahat, roh iblis yang ingin mencuri jalannya ibadah pemberitaan firman-Mu ini Tuhan, kami mau bersatu hati, kami usir, kami tending di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Biarlah kiranya pada hari Raya Paskah ini Tuhan Yesus, kami sidang jemaat-Mu juga boleh merasakan kemenangan yang asalnya daripada-Mu saja ya Tuhan Yesus. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kurang keras. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, karena ini adalah hari kemenangan di mana Tuhan Yesus sudah bangkit dan kita semua tahu Allah yang kita sembah Allah yang hidup. Biarlah kita tetap bersemangat menapak dan memandang hari esok. Saya berikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini, kebangkitan Yesus, bukti bahwa Ia hidup. Haleluya. Mari kita akan sama-sama melihat di dalam Alkitab. Kalau kita merayakan Paskah itu kenapa selalu hari Minggu ya? Jumat Agung hari Jumat. Ya itulah dahsyatnya Tuhan. Itulah ajaibnya Tuhan. Umat Tuhan mula-mula mereka, umat Kristen mula-mula mereka mengadakan perjamuan Paskah setiap hari Minggu. Sesungguhnya kata Paskah itu sendiri berulang-ulang ditulis di Alkitab. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu ada 75 kali. Tapi di dalam perjanjian lama itu adalah nubuatan tentang Paskah kebangkitan Yesus. Kalau di dalam perjanjian lama itu Paskah itu kan hari raya agama Yahudi sebenarnya. Kalau saya kutip sedikit dulu ya di dalam Yohanes 6 ayat 4. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ini diceritakan ketika Yesus mau memberi makan 5.000 orang. Itu adalah masa di mana menjelang Paskah. Juga ada, kalau saya kutip sedikit ya, di dalam Yohanes 11 ayat 55 itu dikatakan pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Lalu disambung dengan banyak orang ke Yerusalem menyucikan diri sebelum Paskah. Jadi dalam perjanjian lama memang ada hari raya Paskah, yaitu yang pasti memperingati keluarnya umat Tuhan bangsa Israel dari Mesir. Nah, tetapi pada hari ini kita merayakan Paskah adalah semua kita tahu hari kebangkitan Yesus yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Jadi Yesus bangkit itu bukan begitu saja. Semua itu tertata rapi, sudah tercatat di dalam Alkitab. Kalau saya kutip satu ayat di dalam Ayub pasal 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Nah, Ayub hidup jauh sebelum Yesus lahir, apalagi Yesus mati. Tetapi Ayub sudah mengatakan, aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ini adalah nubuatan tentang kebangkitan Yesus. Juga kitab Nabi Yunus di dalam Matius 12 ayat 40 di sana Matius mengutip begini, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Bayangkan, Yunus hidup itu berapa ratus bahkan ribuan tahun sebelum Yesus lahir. Tetapi kebangkitan Yesus sudah dinubuatkan. Satu-satunya itu di dalam kitab Nabi Yunus, yaitu ketika Yunus dia ada di perut ikan 3 hari. Sebagaimana Yesus ada di perut bumi 3 hari lalu bangkit. Bahkan Yesus sendiri menubuatkan, kalau saudara buka coba di dalam Matius pasal 16 ayat 21,
Di sana Yesus sendiri berkata, saya akan baca lengkapnya. Matius 16 ayat 21, demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus masih hidup. Yesus baru mau ditangkap oleh imam-imam. Kemudian Yesus belum mengalami penyaliban, tetapi Yesus sudah memberitakan memang anak manusia harus diolok-olok, dianiaya, lalu mati, dikubur, bangkit pada hari yang ketiga. Jadi saudara, Paskah kebangkitan Yesus itu adalah benar-benar terjadi. Itu bukti bahwa Yesus bukan manusia biasa, bukan nabi, bukan pendiri agama, tetapi Yesus adalah Allah. Paskah pertama sendiri itu diberitakan bukan oleh manusia, tapi oleh malaikat Tuhan. Kalau saudara nanti buka di dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10, di sana diceritakan judul perikopnya itu adalah kebangkitan Yesus. Nah, Paskah pertama itu diberitakan oleh malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan menjumpai perempuan-perempuan yang hendak merempai mayat Yesus, tetapi kubur ternyata sudah kosong, tidak ada mayat di dalamnya. Kemudian malaikat Tuhan menjumpai wanita-wanita itu dan berkata apa di dalam Matius pasal 28 ayat 5, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6 bagian A. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Jelas di sini, malaikat Tuhan memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Ini ditulis oleh Matius. Lukas pun menulis banyak bahwa tentang kebangkitan Yesus. Itu perikop yang sama, judulnya kebangkitan Yesus di dalam Lukas 24. Ya, di sana kalau saya kutip sedikit saja ya, di dalam ayat 2 bukti Yesus hidup apa? Batu terguling. Ketika perempuan-perempuan datang, sama ya, wanita-wanita itu datang memerempai mayat Yesus, batu sudah terguling. Padahal batu itu sangat berat. Nggak mungkin dua perempuan ini bisa menggulingkan, 10 orang saja belum bisa, belum tentu bisa menggulingkan. Tapi itu batu terguling, bukti bahwa Yesus sudah bangkit. Ayat yang kelima itu ada 2 malaikat. Kalau tadi 1 malaikat ya di dalam Matius, di dalam Lukas mencatat 2 malaikat berkata kepada perempuan-perempuan itu, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Nah, saudara, jadi malaikat yang memberitakan kebangkitan Yesus. Kemudian ketika perempuan itu tahu Yesus bangkit, dia berlari mencari murid-murid. Dia berkata kepada Petrus, Petrus segera berlari ke kubur. Dan apa yang didapati Petrus? Dikatakan Petrus hanya mendapati kain kafan yang dipakai untuk membungkus mayat Yesus itu tertinggal. Nah, saudara, di sini jelas bahwa Allah yang kita sembah Allah yang hidup. Walaupun di akhir zaman ini banyak teori, ada yang namanya teori kubur kosong, teori kain kafan, teori mayat dicuri ya. Makin zaman teori-teori itu makin berkembang, tetapi Alkitab mencatat tegas bahwa mengalahkan segala macam teori. Bahkan ada yang mengatakan Yesus dicuri oleh murid-murid bukan bangkit. Ada yang mengatakan oh salah kuburnya, itu bukan kubur Yesus. Nah, banyak teori-teori. Tetapi dari ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini, kita jelas tahu Yesus hidup. Bahkan di dalam Lukas mencatat di dalam pasalnya yang ke-24 itu, ayatnya yang ke 13 sampai 35, nanti saudara periksa PR ya hari ini, hari Paskah. Di situ Yesus menemui Kleopas, menemui teman Kleopas. Kleopas ini kan berjalan berdua. Dia takut kan, karena Yesus mati, dia mau pulang kampung, mau tinggalkan Yesus, tinggalkan panggilannya, pergi ke Emos. Yesus berjalan bersama mereka, mereka nggak sadar kalau itu Yesus. Bahkan Yesus menemui murid-muridnya, mulai dari Thomas. Kemudian Yesus juga bertemu dengan murid-murid yang sedang membakar ikan. Lalu Yesus makan ikan goreng. Jadi tubuh kebangkitan Yesus itu bukan
hantu, tetapi tubuh kebangkitan. Dia bisa makan ikan goreng kalau saudara baca di dalam Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 45. Dari sini kita melihat Yesus, dia benar-benar Allah yang kita sembah pada pagi hari ini, yang kita rayakan kebangkitannya. Lukas itu bukan hanya menulis Injil Lukas, tetapi juga di dalam Kisah Rasul pasal 1 itu yang menulis adalah Lukas. Lukas dia juga mencatat bahwa Yesus itu lahir, mati, dan bangkit. Bahkan ditambahi oleh Injil Lukas, naik ke surga. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, jadi itu paket Tuhan sudah mengatur rencananya sedemikian rupa bahwa dia bukan hanya lahir, tapi mati, bangkit, naik ke surga. Kalau kita lanjut di dalam 1 Korintus 15 ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Rasul Paulus juga mencatat bahwa Yesus adalah Allah yang bangkit dari kematian. Kalau tadi saya singgung, walaupun banyak dusta, ya, Mahkamah Agama mengupah para prajurit yang menjaga kubur Yesus supaya dia bilang Yesus dicuri, tapi itu nggak mungkin. Karena kalau namanya Yesus sampai hilang mayatnya, itu prajurit yang akan dibunuh, ya kan? Tetapi dari teori-teori yang banyak berkembang itu, kita tahu bahwa Yesus dia benar-benar hidup. Karena Paulus pun mencatat yang benar ialah Yesus Kristus bangkit. Sehingga ada lagu kan, kubur kosong membuktikan dia hidup. Nah, kalau Yesus sudah bangkit, berkat apa yang kita terima pada pagi hari ini? 1, jalan keluar. Jadi karena Yesus bangkit, tak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Tuhan pasti kasih jalan keluar. Firman Allah menegaskan Yesus mati, Yesus dikubur, Yesus ditutup batu besar. Tidak ada orang yang bisa menggulingkannya, apalagi batu itu dimeterai oleh Pilatus. Jadi nggak main-main untuk bisa menggoyah batu itu. Tetapi sekalipun batu besar dimeterai oleh Pilatus, dijaga ketat oleh pengawal yang bersenjata lengkap secara akal, sekalipun Yesus bangkit, dia nggak bisa keluar dari kubur. Gitu. Seandainya Yesus pingsan lalu bangun, kan ada teori Yesus pingsan segala. Nggak bisa Yesus keluar dari kubur. Karena apa? Itu pengawal-pengawalnya nggak mungkin membiarkan Yesus keluar. Tetapi saudara, ternyata Yesus benar-benar bangkit. Dia keluar. Itu berarti kebangkitan Yesus. Yesus sudah mengalahkan maut. Itulah sebabnya semua orang yang percaya kepada Yesus, dia tidak mati selamanya, tetapi dia akan hidup kekal bersama Yesus. Batu besar itu tidak dapat menghalangi Yesus. Maut tidak bisa menghalangi Yesus. Pasukan bersenjata tidak bisa menghalangi Yesus. Yesus tidak pernah mendapat halangan jalan buntu. Gak ada namanya jalan buntu bagi Yesus. Jadi berita Paskah adalah berita bahwa orang yang percaya dan mengandalkan Yesus, masalah sehebat apapun, sebesar apapun, yang tidak bisa terpecahkan oleh pemikiran kita manusia, di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus senantiasa ada jalan terbuka. Karena Allah kita Allah yang hidup. Dia tahu apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Yesus bangkit, ada hari esok. Sering kita nyanyi, sebab dia hidup, ada hari esok. Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Inilah saudara tawaran hari esok yang tidak bisa ditawarkan oleh dunia. Mana mungkin dunia menawarkan hidup kekal. Mana mungkin dunia menawarkan bahwa tidak ada jalan menuju ke surga selain Yesus. Kematian bagi orang percaya bukan akhir segalanya, tapi itu adalah awal dari kemuliaan, sukacita besar. Itulah yang disebut sebab dia hidup, ada hari esok. Bukan hanya hari esok di dunia, masa depan di dunia, tetapi hidup kekal. Itulah sebabnya seorang ibu yang bernama Susana Wesley,
dia sebelum meninggal pesan sama anak-anaknya, nanti kalau melihat ibu menjelang mau meninggal, nyanyikan lagu-lagu pujian. Dan kalau saya lihat WA, lihat Facebook hari-hari ini, saya kagum banyak ya orang-orang tua usia 80, 90 itu enak banget karena dia percaya Tuhan sungguh. Jadi ketika dia mau meninggal itu dia kumpulin anak cucunya lalu nyanyi Sana Surga Yang Mulia, langsung enak gitu. Sepertinya memang ada malaikat yang menyambut. Jadi dia nggak ada ketakutan. Itulah sebabnya orang yang di dalam Kristus gak takut mati. Karena yang menyambut itu malaikat Tuhan. Sudah tahu rumahnya jelas di surga. Gak perlu mampir ke Hades dulu. Tuhan beserta dengan terangkat. Yesus sudah naik ke surga. Jadi umatnya yang mati dia akan masuk ke surga. Makanya kalau ada orang meninggal kan dikatakan telah pulang ke rumah Bapa di surga. Ke rumah yang kekal, yaitu surga yang mulia. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, apa yang disebut hari esok? Kita memiliki jaminan karena kita percaya Yesus Allah yang bangkit, maka kita bisa ketemu Bapa. Kita bisa ada di surga. Kalau saudara baca selanjutnya mungkin orang berpikir gini, apa bedanya Bapa dengan Yesus? Nah, ayat selanjutnya kan dibilang, siapa yang melihat aku, dia akan melihat Bapa. Ya Yesus itu Tuhan, dia yang punya kerajaan surga. Itulah sebabnya William J. Carter dia menuangkan dalam satu syair puisi apa? Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti. Karena apa? Yesus hidup. Itu yang kedua. Terakhir, kebangkitan Yesus. Karena Yesus bangkit, setiap kita memiliki semangat untuk melayani Tuhan. Setiap orang yang mengaku murid Kristus, karena dia tahu Yesus itu Allah yang hidup, Allah yang bangkit, maka ada gairah, ada semangat untuk melayani Tuhan. Karena ada janji firman-Nya dalam 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, kita kenapa semangat hari ini saudara melayani Tuhan? Saudara harus coba, kalau melayani Tuhan itu kan berkorban semuanya. Meninggalkan rumah, meninggalkan waktu, meninggalkan kenyamanan, ya kan? Tetap, kenapa kita mau? Karena kita tahu Yesus yang kita layani itu dia Yesus yang hidup. Rasul Paulus saja dia bilang jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau kita bandingkan dengan apa yang dilakukan Paulus, belum seberapa. Kalau saya lakukan dengan apa yang dilakukan Paulus, belum seberapa. Paulus dia berjalan melewati laut itu ribuan kilometer. Kalau orang sekolah Alkitab itu pasti pertama kelas 1 itu disuruh membuat peta perjalanan Rasul Paulus. Dia berjalan 8 kali luas pulau Jawa, saudara. Itu baru melewati laut, belum melewati darat. Sama, ribuan kilometer dia tempuh. Tetapi orang yang sudah mengalami giat, segitu giatnya ya, kalau dipikir gak ada waktu kali ya untuk tidur, untuk istirahat ya. Tetapi dia bilang, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jangan goyah katanya. Karena kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Itu yang ketiga. Yang keempat, karena Yesus bangkit, gereja berdiri. Saudara, kenapa ada murid Kristus? Karena Yesus bangkit. Yesus bukan Allah yang mati, dia Allah yang hidup. Gereja mula-mula merayakan Paskah tiap hari Minggu. Tadi sudah saya singgung. Domingus, hari Tuhan, hari kemenangan, hari kebangkitan. Kenapa orang setiap hari Minggu harus merayakan dengan sukacita, menyanyi Tuhan, memuji Tuhan dengan kemenangan, sorak kemenangan? Karena memang Yesus sudah bangkit. Jadi kita sudah kalahkan maut, kita sudah kalahkan penyakit, kalahkan persoalan. Dengan iman maka kita akan mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Yang terakhir saudara, karena Yesus bangkit,
ada mukjizat dalam nama Yesus. Coba saudara lihat, ketika Petrus dia bertemu orang lumpuh, Mas Tera, aku nggak punya, tapi apa yang ada padaku kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus bangkit dan berjalan. Dalam nama Yesus ada kuasa. Hari ini pun kalau saudara berdoa dalam nama Yesus, saudara akan dijawab oleh Tuhan. Saudara mengalami sakit penyakit atau mendoakan orang sakit dalam nama Yesus, Alkitab mencatat ada kesembuhan. Saudara mengusir setan dalam nama Yesus. Kenapa kalau orang misalnya sedang menghadapi jalan genting atau bahaya, mengendarai mobil ataupun berjalan kaki melewati jurang, kenapa menyerukan dalam nama Yesus? Karena percaya ada kuasa kebangkitan Tuhan, ada pertolongan Tuhan ketika kita menyerukan nama Tuhan. Nah, Filipi pasal 2 ayat 10 dikatakan, dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Karena Yesus bangkit, seluruh bumi surga tunduk takluk kepada Yesus. Nah, pagi hari ini, sudahkah saudara dan saya mengalami kuasa kebangkitan? Mari, pemusik maju ke depan. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan, dia akan bergairah untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, melayani Tuhan. Saudara, kalau itu sudah ada dalam hidup kita, itu artinya saudara sudah mengalami kemenangan, mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, mengalami apa yang namanya Paskah. Orang yang mengalami kebangkitan Tuhan, dia suka menyembah Tuhan. Jika saudara suka menyembah Tuhan, saudara sudah mengalami kebangkitan. Dan yang terakhir, orang yang mengalami kuasa kebangkitan, dia percaya akan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus hidup, Roh Kudus hadir. Kalau pada tanggal 30 bulan Maret ini ada ulang tahun GPDI masuk ke Indonesia yang ke-100 tahun, saudara. Di situ bukan untuk euforia, tetapi kenapa ada obor? Obor itu bukan obornya, tapi Roh Kudusnya. Itulah yang memampukan pelayan Tuhan. Pendeta GPDI itu, saudara semua tahu, nggak ada yang digaji, dilepas gitu aja. Tapi saudara pergi ke hutan, ke laut, ke ujung bumi manapun, akan ada namanya pendeta di sini. Bahkan punya jemaat 2 pun dia hidup. Itulah api Roh Kudus yang memberi semangat, membakar. Ayat terakhir, 1 Korintus 15 ayat 56. Paskah adalah kabar sukacita karena maut sudah dikalahkan. Paskah adalah kabar sukacita karena ada kemenangan dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita naikkan pujian, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia tak
banyak Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau sudah melawat, menjaga, melindungi kami di sepanjang ibadah ini. Kami boleh rasakan kuasa kebangkitan-Mu ada di dalam hidup kami, sehingga seusai ibadah kami percaya tidak ada yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Kalau Engkau sudah menggulingkan batu besar, bahkan Engkau bangkit dari maut, kami percaya kuasa kemenangan itu ada dalam hidup kami, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersuka cita, karena kami adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Tanamkan firman-Mu dalam hidup kami, biar kami semua boleh selalu merasakan kuasa kebangkitan-Mu dengan setia melayani Tuhan, dengan senantiasa mengandalkan kuasa dan urapan Roh Kudus-Mu, dan senantiasa menyembah Engkau. Itu bukti bahwa kami mengalami kuasa kebangkitan-Mu. Berkati seluruh pelayan Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah merayakan Paskah hari ini. Biarlah di hari Paskah ini Engkau pun membangkitkan gairah, semangat, usaha, bahkan mata pencarian umat-Mu lebih dan lebih lagi, karena Engkau yang memberi kekuatan dan kemenangan kepada jemaat-Mu semua. Yang sakit sembuhkan, yang susah hiburkan, yang menghadapi jalan buntu Tuhan beri jalan kelepasan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Pagi ini kami juga teringat buat saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan April. Tuhan memberkati, khususnya tanggal 1 April, Tuhan berkati Bernike yang kau tambahi usianya 1 tahun lagi. Biarlah di masa mudanya dia boleh mengandalkan Engkau, dia boleh senantiasa menyerahkan masa mudanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Sekarang angkat tangan saudara. Terima kasih banyak Tuhan. Terimalah berkat, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari anak yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Kami terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin.